Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kejahatan bukan? Sudah tahu membuang hujan berdampak banjir dan kekeringan, kok tetap dilakukan? Akibatnya seperti ini. Membuang hujan tadi berdampak banjir. Jadi banjir meningkat. Ini terbukti. Yang dilakukan selama ini 77 tahun di Indonesia selalu membuang hujan. Baik pemerintah, masyarakat, swasta, dan akademisi. Ini selama 21 tahun terakhir sampai tahun 2022. Banjir meningkat. Ini khusus bencana banjir. Ini peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 12/PRT/M/2014. Inilah yang membuktikan membuang hujan berdampak banjir, kekeringan, dan longsor. Jadi dapat disimpulkan bahwa reformasi drainase yang diperlukan adalah membalikkan pola pikir masyarakat dan pengambil keputusan serta akademisi bahwa apa yang dilakukan masyarakat, pemerintah, termasuk para akademisi yang mengembangkan drainase pengatusan. Drainase pengatusan ini drainase konvensional yang selalu membuang hujan. Justru sebenarnya bersifat destruktif. Bersifat destruktif itu merusak, memusnahkan, dan menghancurkan, yaitu meningkatkan banjir di hilir, kekeringan di hulu dan tengah, dan penurunan muka air tanah serta dampak ikutan lainnya. Hal ini pada akhirnya justru akan meningkatkan perubahan iklim global. Kemudian peraturan yang sama, halaman yang sama, masih peraturan menteri, konsep drainase konvensional. Nah, tadi drainase pengatusan atau paradigma lama. Jadi dari awal memang ini yang dilakukan, bahkan sampai sekarang masih drainase konvensional adalah upaya membuang atau mengalirkan air kelebihan secepatnya ke sungai terdekat. Dalam konsep drainase konvensional, seluruh air hujan yang jatuh di suatu wilayah harus secepatnya dibuang ke sungai dan seterusnya ke laut. Dampak dari konsep ini adalah kekeringan yang terjadi di mana-mana, banjir, dan juga longsor. Nah, ini data sekarang terbuang langsung ke laut yang dapat menyebabkan banjir di beberapa daerah 72%. Jadi begitu hujan turun itu 72% hujan terbuang. Karena konsepnya ini dari awal Indonesia merdeka sampai tahun 2023 masih membuang hujan. Padahal aturannya membuat bencana itu, membuang hujan itu. Ini kan bukti di halaman 3 lampiran 1. Kemudian peraturan yang sama halaman 4. Dalam drainase ramah lingkungan, justru air kelebihan pada musim hujan harus dikelola sedemikian rupa. Nah, bukan dibuang, tapi dikelola, sehingga tidak mengalir secepatnya ke sungai. Nah, ini udah diperingatin, tidak boleh mengalir ke sungai. Namun, diusahakan meresap ke dalam tanah. Meresap ke dalam tanah ini sudah dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Kota Sepun, kota yang meresapkan air hujan ke dalam tanah, guna meningkatkan kandungan air tanah untuk cadangan pada musim kemarau. Nah, kalau hujan diresapkan, tidak ada kekeringan, tidak ada krisis air. Konsep ini sifatnya mutlak. Nah, ini apalagi mutlak. Mutlak itu harus. Di daerah beriklim tropis
dengan perbedaan musim hujan dan kemarau yang ekstrim seperti di Indonesia. Nah, ini berita Kamis 23 Februari 2023, Kompas. Sungai-sungai di Indonesia semakin membahayakan. Nah, tadi karena membuang hujan terus, akhirnya banjir meningkat, makin tinggi, makin besar banjirnya dan makin banyak kejadiannya, frekuensinya. Tadi terbukti. Jadi harusnya dalam drainase ramah lingkungan, justru air kelebihan pada musim hujan harus dikelola sedemikian rupa. Dikelola, bukan dibuang, sehingga tidak mengalir secepatnya ke sungai. Nah, jadi kalau tidak mengalir ke sungai, jadi apa yang diberitakan di Kompas ini bisa teratasi karena tidak boleh membuang air yang benar. Kalau membuang air berdampak banjir tadi. Nah, kemudian yang membuat banjir lagi juga kerusakan hutan. Luas hutan berkurang 63%. Ini tutupan lahan di Das Barito. Nah, ini berita Jumat 24 Februari 2023, berita Kompas. Pelanggaran tata ruang di Das berisiko tinggi. Nah, tadi pelanggaran tata ruang, dasnya dirusak, dibakar. Nah, ini seperti ini kondisi sekarang. Padahal aturannya Kementerian KLHK juga ada, tadi Kementerian PU juga ada, tapi dua-duanya dilanggar. Ini aturan Kementerian PU, KLHK, kriteria daya dukung das yang tergolong baik menurut Permen nomor 61 tahun 2014 sama nih tahunnya. Koefisien aliran tahunan lebih kecil dari 0,3. Faktanya tadi 72% hujan terbuang, berarti kan run off. Jadi runoff-nya 0,72 tadi. Nah, ini dua-duanya kementeriannya melanggar aturannya sendiri yang dibuat sendiri. Jadi kedua kementerian ini tidak konsisten dengan apa yang telah dibuat aturannya. Masyarakat, swasta, pemerintah, akademisi tetap implementasinya yang dilakukan selama ribuan tahun membuang hujan. Kalau di Indonesia 77 tahun. Hujan turun langsung dibuang atau hilang. Ini perbuatan batil. Ini salah. Surat Arada ayat 17. Drainase konvensional. Nah, seperti ini masyarakat membuang hujan, ini swasta atau akademisi, hujan juga dibuang. Ini pemerintah membuat drainase, dibuang juga sampai tahun 2023 seperti ini. Dalam drainase ramah lingkungan justru air kelebihan pada musim hujan harus dikelola sedemikian rupa sehingga tidak mengalir secepatnya ke sungai. Nah, sengaja ini saya ulang-ulang. Jadi harusnya drainase konvensional ini direformasi menjadi drainase ramah lingkungan. Nah, ini video saya 1 tahun yang lalu dengan judul Banjir Korban Kesalahan Penguasa. Nah, cocok apa yang saya buat video 1 tahun yang lalu. Ini linknya. Nah, seperti ini dampaknya perbuatan yang berdampak mengakibatkan orang meninggal. 12.000 orang meninggal, kemudian orang menderita dan mengungsi 41 juta orang. Jadi kegiatan atau perbuatan yang berdampak mengakibatkan orang meninggal atau orang menderita itu adalah kejahatan. Jadi apa yang saya tanyakan di depan tadi, ini kejahatan bukan? Ya, terbukti itu adalah kejahatan karena membuat orang meninggal. Ini sampai tahun 2022. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.